Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brenda Kusuma Cipdiani, mahasiswa UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang dengan NIM 216501110165. Kali ini saya akan mereview materi yang sudah saya dapatkan selama setengah semester 2 ini pada mata kuliah Bank dan LK dengan dosen pengampu Ibu Farahia Sartika. Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Peranan uang yang pertama dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang kedua, uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Dan yang ketiga, uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari dua macam. Yang pertama ada fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar untuk mempermudah mendapatkan barang dan juga sebagai alat tukar, alat ukur menentukan besaran nilai barang. Sedangkan fungsi turunan uang sendiri, pertama sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar, kedua sebagai penunjuk harga, ketiga sebagai alat pembayaran utang, dan yang keempat uang sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis uang terdiri dari 4 macam. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya ada uang logam dan uang kertas. Selanjutnya berdasarkan nilainya ada full bodied money atau bernilai penuh dan representative full bodied money atau tidak bersifat penuh. Yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkan ada uang kartal dan juga ada uang giral. Sedangkan yang keempat yaitu berdasarkan kawasan ada uang lokal, uang regional dan juga uang internasional. Ruang lingkup dan peranan lembaga keuangan yang pertama berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang dilakukan atau transmission role. Dan kedua berkaitan dengan pemberian fasilitas aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana atau intermediation role. Dan yang ketiga, lembaga keuangan berperan mengurangi kemungkinan adanya risiko yang ditanggung oleh pihak penabung. Bank sentral ialah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik lewat sektor perbankan untuk memberikan pengaruh terhadap variabel ekonomi. Bank sentral bukanlah seperti bank yang terdapat di tengah-tengah masyarakat pada umumnya yang melayani simpanan dan pinjaman. Tujuan dari bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan keseluruhan sistem finansial di negara tersebut. Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia memiliki tujuan pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah yang stabil ini dilihat dari dua aspek, yaitu satu, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan inflasi, dan dua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing yang diukur dengan nilai tukar atau kurs. Fungsi dari Bank Sentral atau Bank Indonesia ini, pertama sebagai penerbit uang atau alat pembayaran yang sah, kedua pelaksana dan perumus kebijakan moneter, yang ketiga sebagai penyedia jasa perbankan, yang keempat sebagai kustodian, yang kelima sebagai penjaga keutuhan sistem keuangan, yang keenam sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar, yang ketujuh sebagai pembuat kebijakan, dan yang kedelapan sebagai penasihat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Adapun wewenang dari Bank Sentral atau Bank Indonesia ini, yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, meliputi menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi, mengendalikan moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, dan juga menetapkan tingkat diskonto cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan. Wewenang yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, meliputi melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan menetapkan penggunaan instrumen pembayaran. Wewenang yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank, meliputi menetapkan peraturan, mengawasi bank, memberi sanksi kepada bank yang bersalah sesuai dengan peraturan yang ada. Bank Umum Konvensional merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending.
Jenis kegiatan dari bank umum konvensional antara lain: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk nasabah. 5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah peran dari bank umum konvensional. Yang pertama ada transaksi, yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada pengalihan aset, dan yang keempat adalah efisiensi. Adapun tugas dari bank umum, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat atau funding, dan yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending. Sedangkan fungsi dari bank umum konvensional sendiri, yang pertama sebagai agent of trust, dan yang kedua agent of equity, dan yang terakhir adalah sebagai agent of development. Jenis dari bank umum konvensional ini terdiri dari dua. Yang pertama, bank devisa, merupakan bank yang ditunjuk oleh bank sentral untuk melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Contohnya BRI, Bank BNI Syariah, Bukopin, BCA, Bank Danamon, dan lain-lain. Selanjutnya ada bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin melaksanakan transaksi sebagaimana bank devisa sehingga tidak bisa melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Contohnya Bank BCA Syariah, Bank Mitra Niaga, dan lain-lain. Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran seperti halnya yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional adalah penggunaan prinsip syariah dalam kegiatannya. Sesuai dengan syariah, kegiatan ekonomi boleh dilakukan kecuali riba, perjudian, dan penipuan. Prinsip operasional yang dimiliki oleh bank umum syariah, yang pertama ada prinsip simpanan giro, yang kedua prinsip bagi hasil, yang ketiga prinsip jual beli dan markup, yang keempat prinsip sewa, dan yang kelima ada prinsip jasa. Ciri-ciri dari bank umum syariah, yang pertama ada kesepakatan saat melakukan perjanjian, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau wadiah, tidak adanya bunga dalam pembayaran atau akad, tidak adanya kontrak pembiayaan yang ditetapkan di muka, dan adanya dewan syariah yang bertugas mengawasi dari perspektif syariah Islam. Adapun produk yang dimiliki oleh bank umum syariah ada 3, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpun dana, dan juga produk jasa. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan dari BPR dan juga BPRS, yang pertama dari sistem operasional, BPRS dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip syariah, sedangkan BPR konvensional tidak memakai sistem tersebut. Dari investasi, nasabah BPR boleh berinvestasi di semua usaha, sedangkan nasabah BPR mengharuskan kegiatan usaha tidak melanggar aturan syariah. Yang ketiga dari segi hukum, BPR mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan BPRS berdasarkan kaidah syariah. Yang keempat, sistem keuntungan. Jika BPR tidak menerapkan sistem bagi hasil, maka BPRS menerapkan sistem bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan juga lain-lain. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.